Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang elastisitas penawaran dan permintaan. Perkenalkan, saya Salma Hairunisa dengan NIM 12392300168, mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah kelas D semester 2. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi konsep elastisitas melalui studi kasus kenaikan harga BBM di Indonesia. Elastisitas permintaan dan penawaran, analisis kasus kenaikan BBM di Indonesia. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas penawaran dan permintaan mengukur seberapa responsif kuantitas yang ditawarkan atau diminta terhadap perubahan harga. Rumusnya, E sama dengan selisih kuantitas dibagi selisih harga, atau E sama dengan harga pertama dikali selisih kuantitas dibagi kuantitas pertama dikali selisih harga. Selanjutnya ada koefisien elastis. Yang pertama, elastis. Barang dikatakan elastis jika perubahan persentase dalam harga mengakibatkan perubahan persentase yang lebih besar dalam jumlah yang diminta atau ditawarkan. Elastis bernilai lebih dari 1. Lalu yang kedua ada inelastis. Barang dikatakan inelastis jika perubahan persentase dalam harga mengakibatkan perubahan persentase yang lebih kecil dalam jumlah yang diminta atau ditawarkan. Inelastis bernilai kurang dari 1. Selanjutnya ada uniter. Barang dikatakan uniter atau unitary jika perubahan persentase dalam harga mengakibatkan perubahan persentase yang sama dalam jumlah yang diminta atau ditawarkan. Nilai uniter sama dengan 1. Lalu, ada elastis sempurna. Barang dikatakan elastis sempurna jika permintaan atau penawaran akan jumlah barang berubah tak terbatas ke tak hingga dengan perubahan harga yang sangat kecil. Nilainya untuk elastis sempurna yaitu tak hingga. Yang terakhir ada inelastis sempurna. Barang dikatakan inelastis sempurna jika perubahan harga tidak mempengaruhi permintaan atau penawaran barang sama sekali. Inelastis sempurna bernilai sama dengan 0. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Yang kedua, rentang waktu. Yang ketiga, persentase pendapatan yang digunakan. Dan yang terakhir, kebutuhan dan keinginan. Pada September tahun 2022, pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kenaikan sebesar 30,7%. Lalu ada solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, kenaikan sebesar 32%. Yang terakhir, Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter, kenaikan sebesar 16%. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya harga minyak dunia dan beban subsidi yang semakin berat bagi APBN. Kita analisis elastisitas permintaan BBM. Yang pertama, data menunjukkan bahwa meskipun harga naik signifikan, penurunan konsumsi BBM tidak sebanding. Ini mengindikasikan permintaan yang cenderung inelastis. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab inelastis. Yang pertama, BBM adalah kebutuhan pokok untuk transportasi. Yang kedua, kurangnya alternatif yang mudah diakses. Yang ketiga, ketergantungan masyarakat pada kendaraan bermotor. Dan yang keempat, jangka waktu yang singkat untuk beradaptasi. Kita lihat contoh perhitungan sederhana. Misalkan, konsumsi Pertalite turun 5% setelah kenaikan harga 30,7%. Maka kita hitung dengan rumus elastisitas
selisih kuantitas bagi selisih harga, maka minus 5% dibagi 30,7%, maka hasilnya adalah minus 0,16. Nilai absolut kurang dari 1, berarti inelastis. Selanjutnya ada implikasi atau konsekuensi. Yang pertama, pendapatan pemerintah dari penjualan BBM meningkat. Yang kedua, beban masyarakat meningkat karena tetap harus membeli BBM. Selanjutnya, kita analisis dari sisi penawaran. Yang pertama, produsen BBM, terutama Pertamina, tidak bisa dengan cepat meningkatkan produksi meskipun harga naik. Ini menunjukkan penawaran jangka pendek yang inelastis. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab inelastis. Yang pertama, keterbatasan kapasitas kilang minyak. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga, ketergantungan pada impor minyak mentah. Dan terakhir, regulasi pemerintah. Dalam jangka panjang, elastisitas penawaran bisa meningkat jika adanya investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Lalu, adanya pengembangan teknologi ekstraksi dan pengolahan minyak. Lalu, ada diversifikasi sumber energi. Lalu, ada implikasi atau konsekuensi, yaitu produsen tidak bisa segera merespon perubahan permintaan. Harga BBM sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM memiliki dampak luas. Yang pertama, peningkatan biaya transportasi. Yang kedua, kenaikan harga barang dan jasa lain, efek domino. Yang ketiga, ada tekanan inflasi. Inflasi September tahun 2022 mencapai 5,95%. Lalu yang keempat, perubahan pola konsumsi masyarakat. Yang kelima, penurunan daya beli terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang keenam, potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM, beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pengembangan energi alternatif dan terbarukan. Yang kedua, peningkatan efisiensi penggunaan BBM. Yang ketiga, perbaikan sistem transportasi publik. Yang keempat, pemberian subsidi tepat sasaran untuk kelompok rentan. Yang kelima, insentif untuk penggunaan kendaraan listrik atau hibrid. Yang terakhir, program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari kasus kenaikan harga BBM ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang elastisitas penawaran dan permintaan sangat penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Elastisitas yang rendah pada BBM menyebabkan perubahan harga berdampak signifikan pada masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah perlu mempertimbangkan faktor elastisitas ini dalam membuat kebijakan energi dan ekonomi. Demikianlah pembahasan kita tentang elastisitas penawaran dan permintaan menggunakan kasus kenaikan harga BBM di Indonesia. Kita telah melihat bagaimana konsep ini mempengaruhi kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat. Semoga video ini bermanfaat bagi pemahaman kita semua. Sekali lagi, saya Salma Hairunisa dari Manajemen Keuangan Syariah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.